Ya, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan untuk menyablon muk yang seperti ini. Yang kemarin sudah kita coba satu dan hasilnya bagus, dan kita akan lanjutkan. Nah, kita perlu persiapkan dulu ini muk yang sudah ada ini, kita perlu dibersihkan dulu teman-teman. Paling tidak dilap sedikit saja untuk menghilangkan debu yang menempel di muk ini. Kita perlu bersihkan. Nanti seluruhnya kita lap dulu, baru nanti proses penyablonan. Nah teman-teman, kita akan persiapkan tintanya. Ini screennya yang kemarin kita gunakan dan hari ini juga akan kita masih gunakan. Kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan tintanya. Tinta seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, kita menggunakan tinta gelas, tinta yang mereknya Coach, dan ini menggunakan pengencer atau minyaknya YY. Ini yang saya pakai YY, YY slow ya teman-teman, YY slow supaya tidak cepat kering. Kita gunakan YY slow, ini produk dari EPI. Nah, karena gelasnya ini tidak terlalu banyak, kira-kira cuman hanya 100 teman-teman, kita kira-kira saja tintanya secukupnya saja. Bisa kita ambil dulu seperti ini ya, kita ambil dulu satu colek begini, satu atau dua terserah teman-teman, yang penting kita kira-kira saja, jangan sampai nanti sisanya terlalu banyak. Karena apa? Kalau ini sudah kita campur dengan katalis, ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Begitu kita selesai menyablon, kita diamkan. Misalnya kita selesai dan ini masih sisa banyak, nanti akan mengeras, akan menjadi keras karena ada katalisnya. Nah sebab itu kita campur sedikit dulu, sedikit, nanti misalnya sudah habis, nah kita tambah lagi. Ini berkurang, kelihatannya masih banyak muknya, kita tambah lagi, kita nyampur lagi. Nah ini kita tambahkan katalisnya sedikit saja ya teman-teman ya, ini kita tetesi sedikit saja, bisa kita tetesi 2-3 saja. 1, 2, ya cukup. Kita tutup teman-teman supaya tidak mengeras, karena ini kalau lupa ditutup, ini nanti besok kalau kita buka dia sudah mengkristal keras. Kemudian kita teteskan minyaknya, juga jangan terlalu encer teman-teman ya, kita kira-kira saja. Kemudian kita aduk, diaduk sampai tercampur merata seluruhnya antara katalis, minyak, dan tinta. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, tidak terlalu encer ya. Nah seperti ini saja teman-teman ya kira-kira. Nah kalau sudah, kita siapkan screennya. Ini screen yang kemarin teman-teman ya, sudah saya jelaskan kemarin, diberi stopper ini kayu. Ini kita ukur jaraknya, ini jarak dari tulisan paling atas sampai ke bibir muk. Kita butuh berapa terserah. Kalau gambarnya ini bisa masuk di badan muk ya, kita jaraknya agak lebar. Tapi karena kemarin kita ada kasus yang muknya lancip, jadi ini media sablonnya hanya sekitar di sini teman-teman ya, karena kalau ke bawah yang bagian melengkung ini tidak akan tersablon ya, karena ketika kita gulung tintanya tidak akan masuk ke sini, maka hanya sekitar 4 cm. Nah sebab itu 4 cm kita ambil jaraknya kira-kira 1 cm saja ya, nanti seperti ini. Nah ya teman-teman, ini penghalang atau stoppernya untuk mengukur jarak tulisan sampai ke bibir cangkir. Kemudian berikutnya, sebelum kita gunakan
untuk menyablon atau kita isi dengan tinta, kita perlu basahi dulu dengan minyaknya seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya nanti kalau masih ada sisa-sisa kotoran atau tinta yang kemarin kita pakai, ini bisa bersih sehingga waktu kita gulung nanti tidak akan membayang di badan muknya. Nah, ini kan masih kotor ya teman-teman, kita lap dulu sampai bersih. Nah, kemudian tintanya kita taruh di screen begini teman-teman ya, sedikit saja dulu supaya nanti ketika kita balik dia tidak akan tumpah atau menetes ke meja. Nah, ini caranya dari dalam seperti ini teman-teman, kita gesut. Kemudian kita balik dan muknya kita gulungkan seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Sekalipun hanya dengan digulung, hasilnya lumayan teman-teman, bagus, rapi. Kita sisihkan, kita isi lagi. Isinya begini teman-teman, sekali kita bawa tinta supaya masuk di gambar, kemudian kita ulang tanpa ada tinta. Nah, ini untuk menekan tinta supaya benar-benar masuk di gambar. Kita gulung ya teman-teman. Ya, stabil hasilnya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lanjut terus. Nah teman-teman, supaya ini bisa pas di tengah begini, ini kan harus di tengah gambarnya, tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ke kanan. Nah teman-teman, caranya supaya mengukur pas di tengah, sebelum kita isi tinta atau setelah gambar tadi jadi kita sablon, kita letakkan muk seperti ini di tengah-tengah gambar. Nah, ini gambarnya di sini, ya, kelihatan enggak? Nah, ini kira-kira tengahnya di sini. Kemudian kita gulungkan ke arah mana kita akan mulai gambar. Misalnya gambar akan saya mulai dari depan saya. Nah, kita gulung. Tek begini teman-teman. Nah, ini jatuhnya pegangan pas di ujung screen, kayu screen. Nah, maka ketika nanti kita menggulung, kita mulainya dari sini, kita tempelkan sini. Baru kita gulung, itu nanti otomatis pas di tengah. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya ulang dulu. Kita isi sekali, kita tekan tanpa tinta, kemudian kita ukur ini, kita letakkan di ujung sini, karena tadi kita sudah mengukur pas tengah-tengah itu. Kalau kita gulungkan, pegangannya di ujung screen ini. Kalau misalnya jatuhnya pegangan ini di agak screen agak masuk teman-teman ya, misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa kasih tanda di sini, bisa diberi tempelan stiker atau digaris sehingga kita ngerti untuk mengukur tengah-tengahnya ada di garis ini, pegangan muk ada di garis yang kita buat. Nah, tapi karena ini pas di pinggir screen, maka kita mulai dari sini. Nah, sekarang kita gulung lagi. Kalau sekiranya kurang tintanya kita tambahkan, kita ambil dari adonan tadi atau campuran yang sudah kita campur tadi, kita gesut sekali.
Kemudian tanpa tinta kita ulang gesut lagi supaya tintanya masuk di gambar. Lalu kita gulungkan. Nah teman-teman, kenapa untuk mengisi yang kedua ini kita tidak kita tidak tarik dengan tinta. Tadi yang pertama kita isi tinta dulu, kemudian yang kedua tanpa ada tinta, yaitu supaya kita mengisi gambar ini dengan tinta supaya jelas tintanya bisa masuk ke dalam lubang pori-pori screen yang berbentuk desain, sehingga ketika kita gulungkan dia akan menempel dengan baik. Tetapi kalau kita isi dua kali, kita gesut dua kali dengan membawa tinta, itu nanti hasilnya akan tintanya terlalu tebal atau jemblok, sehingga huruf-huruf yang kecil begini nanti akan tertutup dengan tinta yang terlalu tebal tadi. Misalkan ada huruf O, karena kecil dia lubangnya akan tertutup. Nah itu maka perlu kita gesut yang kedua itu tanpa membawa tinta. Nah, ini yang pertama, ini kita bawa tinta ya, bawa tinta. Kita gesut dengan tinta, ada tintanya maksudnya. Kemudian kita oleskan di sini supaya ini kosong tanpa tinta. Kita gesut lagi untuk menekan tinta supaya masuk di pori-pori gambar, sehingga waktu kita gulungkan begini tinta yang keluar full sesuai dengan banyaknya yang pertama kita gesut tadi. Tinta diisi, gesut dua kali tanpa tinta, gulungkan. Ya begitu ya teman-teman, seterusnya sampai seluruh muk kita selesaikan.